Kamar bising. Ingat banget dulu sebelum pandemi gue pernah bikin acara di kamar ini. Band kayak Gatland, Piston, The Rangs. Dulu pernah tuh main di sini. Gue bikin acara, gue bikin program namanya Buzo. Dulu gue pernah juga bikin acara namanya Lauder. Dan banyak juga band yang udah terlibat di acara itu. Cuma sekarang lagi berhenti dulu, soalnya terbatas juga gak sih? Masa lagi ngeri juga mau mana-mana kan? Kayak lebih baik kayak yaudah di rumah istirahat dulu gak sih? Kangen juga sih gue sebenernya bikin acara. Dan di sini juga gue biasanya bikin musik untuk Tricky. Gue ngerasa setiap gue lagi di sini, gue lebih kreatif dan produktif. Mungkin karena di kamar gue juga ya. Tempat nyaman, tempat buat lo tidur, istirahat. Karena menurut gue dari kenyamanan itu gue bisa dapetin ide yang bisa gue keluarin untuk gue nge-compose musik, maupun itu untuk Tricky atau Morgan Soul. Di Tricky, gue sendiri adalah orang bertanggung jawab terhadap musik dan video. Semua musik gue kompos sendiri. Untuk program Sketch and Deploy, Inside Tricky, maupun Liburan Tinggal di Sikap. Semua video mentah pun juga gue ngerjain sendiri. Kadang gue juga suka minta bantuan sama Isar sih. Isar itu dia orang tanggung jawab sama semua konten Tricky. Tanyain stres, gue stres banget. Tapi gue punya alasan juga kenapa. Karena menurut gue, suara itu elemen paling penting di video. Kayak scoring di film untuk ngebantu nyampein vibrasi yang lebih kuat untuk para penikmatnya. Sama juga kenapa gue tetap bikin musiknya dan gue gak beli. Karena gue pengen vibrasi yang gue sampein bisa tersampaikan cuman ngelewatin satu file video berdurasi 5-8 menit. Untuk Sketch and Deploy sendiri, biasanya gue suka cuman ngeliatin gambar abang gue yang udah jadi. Habis itu gue coba bikin ceritanya. Terus akhirnya gue coba sampein ngelewatin musik yang pengen gue buat. Kalau misalnya PTAS ataupun gue tinggal di Sikap, biasanya gue adain diskusi sama Bang Yul supaya gue bisa nyampeinnya dengan tepat aja. Biasa gue baca dulu ceritanya juga gitu. Dia udah besar bareng abang gue. Dari dulu gue liat dia suka gambar, sampai sekarang gue ngikutin perkembangannya. Dan sekarang dia punya Tricky dan gue senang gue bisa hadir dan terus ngikutin prosesnya untuk jauh lebih berkembang. Banyak pelajaran yang gue dapat dari abang gue maupun Petra dan orang-orang di Tricky. Dan gue harap 5-10 tahun lagi kita tetap sama-sama terus batin-batin prosesnya dan bisa ngelatih Piul bisa terbang beneran mungkin. Sebelum gue punya Tricky ini, gue juga pernah kerja sama orang gitu. Maksudnya kan pembelajaran. Gue pernah di agensi, terus ya masih berhubungan sama jalur gue gitu, desain. Mungkin kenapa gue suka banget yang berbau seni kali ya, kayak musik, terus gambar gitu, visual gitu. Itu mungkin kan dulu karena dari bokap gue. Bokap gue ngejejelin gue tuh kayak dari dulu tuh, dari kecil tuh gue udah suka diajak nonton film, terus dengerin lagu. Referensi dia tuh kayak harus didengerin sama gue gitu, dipaksa gitu secara otomatis gitu. Kayak ini kalau dengerin band nih di Genesis nih gitu kan, Genesis terus Led Zeppelin nih, pokoknya yang lagu dia deh gitu, Duran lah apa gitu kan.
Ya akhirnya karena gue masih kecil kerekam lah ya kan sampai sekarang, jadinya keinget tuh. Jadi referensi gue sampai sekarang ya itu aja gitu untuk masalah musik ya. Terus kalau untuk masalah visual ya itu mungkin karena gue udah dari kecil udah sering nonton film, nggak cuma nonton film Hollywood doang gitu, kayak anim juga ya. Sekarang kita waktu kecil kan, maksudnya umuran gue ya gitu, zamannya gue kecil tuh ya hari Minggu gitu, itu semua tuh isinya hiburan semua gitu kan, Doraemon, Dragon Ball, terus apa lagi ya? Kalau pagi tuh dulu Hachi sore gitu kan, Hachi sore, terus ada Detektif Conan, Subasa, Slam Dunk gitu kan, kayak dari kecil udah ngeliat sesuatu yang bagus gitu, kartun gitu kan. Nah itu dari dulu tuh gue udah ngulik dari situ. Gue mulai gambar tuh gue cobanya tuh awal-awal tuh kayak gue ngejeplak dulu deh, gue mau ngikutin ya kan, masih kecil ya kan, oh gue suka gambar si Luffy nih, gambar Sakuragi, gue bener-bener gimana caranya harus mirip tuh. Belajar dari situ sampai akhirnya gue punya bisa nih gambar ya, baru di situ gue nge-explore diri gue dengan pakai karakter gue sendiri. Bilang nggak nyangka gue. Soalnya emang itu udah gue pikirin, kayak misalnya berarti gue mau bikin triki nih, bikin sesuatu nih, berarti gue harus udah tahu apa yang gue butuhin kan. Berarti gue butuh desainer, gue butuh orang 3D, gue butuh orang produksi, gue butuh orang keuangan, kayak gitu. Itu kan sistemnya jabatan kantor standar begitulah ya kan. Ya itu yang gue siapin. Jadi makanya sampai bersebelas ini ya bangga lah gue, udah punya spot masing-masing istilah kata. Kalau sketch and deploy terbentuk karena ini juga sih, emang karena lagi corona aja. Gue bingung mau ngapain ya kan, udahlah gue emang doyan gambar, gue gambar aja. Kebetulan gue punya alat ya kan untuk didokumentasiin, gue sikat lah, gue bikin video gitu kan sama anak-anak triki gitu kan. Terus gue berharap bikin itu sih sebenarnya bukan untuk apa-apa sih, intinya kayak gue berharap sih ya udahlah, siapa tahu dengan konten gue gambar ini bisa menginspirasi orang gitu, bisa memacu orang untuk kreatif. Kayak bisa aja kan, ada aja orang nyinyir gitu kan, malah dia bisa, masa gue nggak bisa. Nah itu udah menurut gue udah nilai plus gue tuh, kayak ya udah gambar ayo kayak gitu. Musiknya berarti bikin sendiri? Nah musiknya bikin sendiri. Nah nggak cuma di Sketch and Pro sih, ada di semua kontennya YouTube-nya Trigi nih, itu musiknya bikin sendiri. Si Rivo yang bikin, adik gua tuh, dia komposernya Trigi lah, dia yang ngatur semua perbagian gudang-gudang musik. Dari Sketch and Pro misalnya dia liat gambar gua, terus dia ngeliat nih cocoknya gambar gue tuh temanya apa ya, terus nanti dibikin musiknya sama dia gitu, dibuat di episode itu gitu. Jadi setiap episode tuh beda-beda. Rencananya sih kompilasinya itu pengen dimasukin Spotify gitu. Nah kalau si Rivo itu kan dia komposer itu ya, itu emang karena udah gue percaya aja sama dia sih, ya namanya Ade ya kan, dari dulu udah ngeliat dari kecil, ini doyannya udah main musik aja ya kan. Jadi mau dia mau bikin gimana gue percaya. Pas gue dengerin nyambung aja lah, nggak pernah ada yang gue ini musiknya ini nih. Paling gue kadang suka requestnya, kayak bikin gambar yang ini agak dramatis deh, nanti dibikin dramatis. Tapi selama ini sih telinga gue cocok aja gitu. Nah itu itu ini gitarisnya Morgan Soul, dan alirannya gue nggak tahu apa ada, sebutannya banyak. Nah itu mungkin gue kurang referensi di musik sekarang kali ya, bawa tanah itu, maksudnya genre, nama sebutan genrenya ya. Tapi kalau dengerin gue ya, band favorit gue ya Slipknot gitu ya. Mungkin Slipknot mainstream kali ya jatuhnya, tapi maksudnya gue dengerin musik gitu yang keras, mau sampai yang keras, sampai jazz, sampai klasik, apa semua gue dengerin gitu, karena emang suka aja dengerin. Itu aja sih paling.
Oi, itu bumper gue yang bikin tuh. Kok gue nggak dibahas?